Hari ini gue bakal sharing ke kalian pemakaian blok KW, blok Nagoya setelah 300 kilo perjalanan. Nah ini gue satu hari itu sekitar 50 kilo perjalanan, satu hari itu 50 kilo ya, jadi total seminggu ya kurang lebih 250 sampai 300 kilo gitu teman-teman. Nah ini blok Nagoya ya, blok KW Nagoya harganya 600.000. Ini menurut gua kelebihannya dulu ya, gue ceritain kelebihannya. Dia lumayan kuat, linernya lumayan kuat tuh, karena setelah perjalanan sejauh itu, setelah gua geber lumayan kenceng dari RPM bawah sampai atas nih, linernya nggak ada baret ya, ada baret sedikit, cuma dia nggak parah, cuma baret-baret kaca doang. Jadi menurut gua linernya ini lumayan oke. Gitu men, lumayan oke. Untuk performa tarikannya itu ketika dia temperaturnya normal, atau mungkin kan kita jalan pagi itu ya kan, temperatur dingin atau mesin baru dinyalain. Nah itu untuk perjalanan awal sampai sekitar 30 menit itu tenaganya masih oke. Jadi buat kalian yang buat harian doang, yang perjalanan nggak lebih dari 50 kilo dalam satu hari perjalanan, itu masih oke, masih normal. Nah kemudian masuk ke dalam kekurangannya ini, dia tarikannya bawahnya ya, bawah sampai bawah dan tengah, bawahnya itu kurang nendang dibandingkan dengan blok yang normal, blok yang standar itu tenaga bawahnya kurang. Nah kemudian yang kedua, blok ini lebih cepat overheat. Jadi buat kalian yang touring perjalanan 100 kilo nonstop ke atas, nah itu untuk blok ini gua kurang rekomendasi, kurang cocok untuk touring yang 100 kilo ke atas itu perjalanannya nonstop gitu men, karena dia gampang overheat. Nah kalau solusi dari gue buat kalian yang mau jalan jauh, itu jalan 50 kilo sampai 100 kilo ke atas itu yang nonstop, itu solusi dari gue yang pertama, sering-sering istirahat. Jadi setiap 1 jam perjalanan istirahat, 1 jam perjalanan istirahat. Dan yang kedua, jangan lupa oli sampingnya dibanyakin gitu men. Jadi buat membantu pendinginan atau mengurangi panas di dalam linernya ini, karena dia lebih cepat panas gitu men ya. Jadi untuk pemakaian selama seminggu ini kurang lebih perjalanan 300 kilo, jadi data yang gua kumpulkan seperti itu gitu men. Gampang overheat, tenaganya bawahnya ngempos gitu ya, jadi kita harus buka gas banyak biar dia larinya dapat tenaga bawahnya ya gitu men. Tapi ini bukan korekan ya, ini standar ting, jadi itu belum kita tambah portingan dan lain-lain. Kalau mungkin di porting dia bisa lebih oke ya, tenaga bawahnya bisa diakalin dengan di porting. Nah gitu men, sisanya sih bagus menurut gue. Oke men, begitu aja review blok KW Nagoya dari gue setelah 1 minggu pemakaian. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Kalau ada kritik dan saran, tulis aja di kolom komentar. Yang mau tanya-tanya boleh di kolom komentar. Oke, thanks for watching and see you to next video.